Oke, lalu kita bisa tutup connect DB ini karena sudah berhasil ya, kita nggak usah utik-utik ini lagi. Balik ke index page, kita bisa setting, melakukan beberapa setting, butuh beberapa function dasar, tapi untuk sekarang nggak perlu. Kita langsung masuk ke head aja. Untuk title saya akan isi langsung cepat aja Vermilion. Oke, bodinya dikosongkan dan di head ini tentunya kita butuh data type, JavaScript, CSS ya. Jadi saya akan buat icon dulu sekarang ini link rel ya, kodenya ring rel. Relnya itu adalah icon. Oke, lalu href. Ingat kita membuat logo tadi di folder image. Jadi kita tulis image dan kita lihat lagi tadi nama filenya apa? Nama filenya adalah logo.jpg. Oke, logo.jpg. Oke, kita save, kita lihat, kita refresh. Ya, sudah ada logo walaupun kurang kelihatan. Saya akan edit itu nanti. Tapi intinya sudah berjalan ya. Lalu di sini juga udah balik udah jadi Vermilion ya sesuai dengan title kita. Oke, lalu ada JavaScript. Kita akan mulai kode JavaScript di sini. Untuk mengkomen HTML, Anda nggak bisa pakai slash, Anda juga nggak bisa pakai begini ya. Jadi Anda bisa pakainya tanda panah bintang, tanda seru dulu baru garis ya, dan ditutup dengan garis-garis kurung tutup. Oke, harus seperti ini untuk mengkomen ya. Ini saya tulis JavaScript. Kenapa saya melakukan komen ini? Karena kode kita akan berisikan ratusan baris kode. Jadi untuk men-search sesuatu yang kita ingin ubah nanti itu akan sangat painful kalau kita nggak kasih penanda. Kita nyarinya setengah mati. Jadi dari awal biasakan Anda rajin untuk menuliskan komen-komen, terutama di program Anda sendiri karena Anda yang mengerjakan. Anda tahu kapan Anda akan tahu, oh ini saya akan gunakan sering. Jadi seringlah melakukan komen-komen ini, menggunakan komen-komen ini. JavaScript, saya akan menggunakan jQuery. Jadi dari pertama saya akan tulis script source-nya src, yaitu adalah di folder JS, tapi filenya saya belum Anda. Tapi saya biasa menuliskan file jQuery saya sebagai jQuery.min.js karena saya pakai yang minified aja untuk production. Lalu kita tutup langsung script. Nah, JavaScript ini belum ada, maka kita akan buat. Nah, nggak usah buat karena ini gratis, jadi ambil aja dari browser Anda, masuk ke jQuery.com, lalu di sini ada tombol download. Ada pilihan production dan development. Kita nggak mau takutik jQuery-nya yang sudah ada karena ini sudah dites oleh tim jQuery-nya, udah cross browser, udah CSS3 compliant support ya, jadi lightweight footprint segala macam. Jadi ngapain sih ditak-utik lagi, ya kan? Kita ambil yang kecil aja deh biar server kita kerja nggak berat. Oke, intinya adalah production ini adalah sama, production dan development fungsinya sama, cuma bedanya yang production jika kita lihat kodenya itu tidak bisa dibaca dengan bahasa manusia. Ya, Anda coba membaca jalur program seperti ini nggak bisa ya, walaupun cuma 4 baris tapi mereka lurus sampai berapa ribu karakter ke kanan. Ya, sedangkan yang development ini jauh lebih bisa friendly user untuk mata ya. Ada komen-komennya, currently version jQuery use bla 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 ya. Setiap kali dia melakukan ada komen. Jadi Anda bisa bandingkan yang tadi ke kanan sampai kecil banget scroll barnya, sekarang cuma sampai segini, tapi sekarang ke bawahnya yang jadi kecil. Tadi cuma 4 baris ya. Lihat white space yang diciptakan berapa banyak. Makanya file size-nya itu hampir 10 kali lipat ya, dari 32 jadi 247 hampir. Jadi kita pakai production aja, trust me.
Kita Ctrl A untuk select all, Ctrl C untuk copy. Lalu kita buat file tersebut di dalam folder JS. New JavaScript file. Oke, JavaScript. Kita kasih nama sesuai dengan yang kita tulis tadi. Anda bisa menamakan ini apa aja, terserah, ini free kok, jadi nggak ada tuntutan harus menulisnya sebagai jQuery gitu. Anda menulis nama Anda sendiri, kalau Anda narsis nggak apa-apa. jQuery min karena saya downloadnya minified. .js nggak usah saya tulis karena PHP otomatis akan NetBeans otomatis akan membuat extensionnya. Tapi jika Anda menggunakan Notepad, Anda perlu menuliskan .js-nya karena defaultnya biasa txt. Oke. Next, finish. Kita Ctrl A untuk select all, Ctrl V untuk paste kode kita. Oke. Kalau perlu juga ini boleh Anda buang. Ya, tapi it doesn't hurt lah, tidak menyakitkan. Paling hanya beda berapa byte. Oke, kita save. Dan untuk mentes apakah jQuery kita sudah jalan, kita bisa buat script kecil-kecilan di sini. Misalnya adalah click on click test. Oke. Sorry. Iya. Iya, tes. Oke, lalu kita tulis di sini script. Source-nya src ya. Source. Oke. Script type Java text to slash JavaScript. Oke, kita tulis function test. Ini akan menghasilkan sebuah alert warning dengan nama test. Oke, kita tes. Sebenarnya ini bukan jQuery sih, ini JavaScript murni. Oke, kita akan pokoknya intinya harusnya jalan lah ya. Oke. Jadi JavaScript kita jalan, tapi kita belum tes jQuery kita. Tapi percaya saja jika Anda menuliskannya benar, harus ini jalan. Oke. Untuk sementara saya akan hapus ini. Oke. Balik lagi ke JavaScript. Lalu ada CSS yang bermain di sini tentunya, karena kita nggak pengen halaman indeks kita adalah plain style CSS. Oke, jika Anda masih ingat, penulisannya adalah link rel. Relnya adalah style sheet. Ya, type-nya adalah text.css. Lalu href-nya adalah berhubungan index, maka saya akan menyebutnya di folder style namanya index.css. Oke, seperti itu. Link bisa langsung ditutup sih, karena link biasa memang tidak membutuhkan suatu argumen di dalamnya. Oke, otomatis kita akan membuat di style kita file CSS namanya index. Oke, untuk sementara kosongkan saja, atau kita langsung buka deh. Sebentar. Style untuk index. Ya, bisa, boleh. Kita langsung tulis sekarang aja. Body. Lalu ada, kita bisa set position relatif, atau kalau enggak saya akan copy dari template yang biasa saya gunakan. Sebentar. Oke, ini dia. Oke, ini adalah template index yang biasa saya gunakan. Ada beberapa kelas di sini yang sudah saya buat sehingga mudah untuk diambil dan mudah untuk digunakan. Kita mulai dari awal ya. Saya membuatnya ke kanan supaya lebih hemat.
lebih kecil size-nya. Dan karena memang saya nggak pernah utak-utik lagi index.css ini, jadi saya nggak perlu membacanya lagi. Tapi saya akan jelaskan, body position ini relatif. Kita akan gunakan nanti jika kita membutuhkan eh, div-div yang nggak pembuatannya tidak sesuai dengan urutan, tidak sesuai dengan layout, jadi dari kiri ke kanan, ada dari atas ke bawah. Width 100% dari browser kita, height juga 100% dari browser. Margin 0 semua, paddingnya 0. Family font saya biasa menggunakan Arial ya. Arial itu sama dengan Verdana. Jadi Anda bisa masukkan 3 di sini, sans serif, Lucia Grande. Jadi ini default lah saya gunakan. Oke. Lalu untuk tabel yang ada di dalam body, otomatis pasti dalam body ya, karena kita membuat segala sesuatu kan dalam body. Body tabel bordernya collapse. Jadi ini untuk cell spacingnya 0 ya. Kodenya adalah di CSS ya. Anda nggak bisa tulis cell spacing sama dengan 0. Ini hanya untuk di HTML, style di HTML. Jadi untuk di CSS Anda tulisnya border collapse. Jadi dia nggak ada jeda antara satu sel dengan sel yang sebelahnya. Jadi nggak ada marginnya, nggak ada paddingnya, nggak ada margin bener. Widthnya 100% sesuai dengan saat kita membuat tabel itu ada di mana, ada di body, berarti satu halaman penuh. Lalu juga untuk tabel ada TH dan TR, dan TD, table head, table row, dan table data. Kita buat paddingnya 0. Ini untuk cell padding sama dengan 0. Jadi nggak ada jeda di dalam kotak selnya itu. Lalu juga body di variabel-variabel ini kita ya, teks kita dari H1 sampai H6 dan paragraf. Saya langsung mendefaultkan margin kita semua 0. Karena saya nggak suka margin yang default dari browser. Jadi ini untuk menseragamkan aja, karena mungkin aja browser A dan browser B itu marginnya beda. Lalu untuk font size, saya juga menyeragamkan. Ini lebih kecil daripada default. Untuk P12 kayak sama. H6, 16, 14, 16, 18, 20, 24, 28. Oke, saya bisa ngubah ini kapan aja, tapi biasanya saya nggak pernah ubah. Saya juga jarang sih pakai sebenarnya heading ini. Untuk unordered list dan list, ini UL dan LI. Ini untuk pembuatan list ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3, terus ada titik-titik-titik, itu unordered list karena nggak ada urutannya. Kalau yang 1, 2, 3 itu yang list A, B, C, D itu list. Saya nggak pengen ada A, B, C, D-nya dan nggak pengen ada titik-titiknya, maka list style-nya saya kosongkan, list style non, marginnya juga 0, jadi dia nggak masuk ke dalam seperti pada Word ya. Paddingnya juga 0, ya ini untuk default aja. Untuk image, untuk beberapa browser dia biasa ada bordernya, itu mengganggu karena bordernya warna biru mencolong, beda, jelek banget. Jadi saya untuk memastikan bordernya non di Firefox, harusnya image-nya non sih, tapi kalau nggak salah di Chrome atau di Safari gitu ada bordernya image-nya, jadi itu mengganggu sekali. Lalu untuk HR ini adalah untuk garis horizontal line. Margin atas adalah 0, marginnya semua ya, jadi 0, jadi nggak ada jeda antara elemen di atas dan di bawahnya. Dan heightnya 1, bordernya non, jadi hanya garis di dalamnya aja, dia nggak pakai border. Lalu untuk anchor tag A, untuk link saya nggak pengen ada underline, maka text decorationnya non. Untuk visitor dan hover saya belum belum nggak pernah ngutak-ngutik ini, jadi saya sediakan aja tapi nggak pernah saya isi. Lalu saya akan jelaskan di video selanjutnya.